warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabil mubin. Wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kembali ke surat At-Tahfif atau Mutaffifin ayat 22. Ayat 22. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi naim. Inna sesungguhnya al abroro, abror itu bentuk jamak ya dari birun, baro. Birun itu baik. Al abror, barokah itu penuh kebaikan. Asal dari barok. Al abroro. Inna sesungguhnya al abroro orang-orang yang berbakti, berbuat kebaikan, berbakti. Makanya birrul walidain itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua disebut birrul walidain. Kata asal dari itu. Jadi ini itu kalimatnya. Innal abroro sesungguhnya orang-orang yang berbakti labi naimin itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Naim itu kenikmatan. Yang dimaksud di dalam kenikmatan diidentikan dengan di dalam surga. Ayat al-jannah. Naim itu. Makanya disebut jannatun naim gitu ya jadinya. Sebenarnya naim itu ya jannah. Dan naim itu ada di itu ya Pak. Di Asmaul Husna ada ya. Anak itu asmaul zat yang maha memberi nikmat itu anak. Naim. Naim. Nah, yang memberi nikmat namanya anak. Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya surga itu identik dengan berbagai kenikmatan, berbagai kesenangan. Gitu. Nikmat itu pasti menyenangkan, ya kan? Nikmat itu menyenangkan. Nah enak, belum tentu menyenangkan. Ada makanan enak tapi orang nggak seneng. Montong durian itu kan favorit tuh, enak-enak panganan. Banyak orang yang nggak seneng, mampu durian itu enggak ya. Kalau nikmat pasti menyenangkan, enak. Makanya nek urusan dunia ini mesti enak. Ya, urusan akhirat nikmat. Urusan dunia gembira. Tapi urusan akhirat mesti bahagia. Beda Pak tempatnya, ya kan? Ah, kalau pengen memperhatikan itu, coba kembali meniti ke dalam diri, nanti ada. Gembira itu urusan di luar diri. Betul enggak? Kamu dulu penyanyi itu senang, gembira. Iya benar. Tapi kalau bahagia itu tidak ada di luar diri. Bahagia adanya di dalam diri. Nikmat adanya di dalam diri.
enak, lambe. Bisa dipahami ya Pak? Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Jadi sebetulnya kalau mau meniti ke dalam diri, sampan akan tahu mana dunia, mana akhirat. Dan sampan akan punya furqan, punya pembeda. Mana dunia, mana akhirat. Terus akhirnya kan mau milih tujuan dunia atau milih tujuan akhirat. Gitu loh. Sama yang milih tujuan dunia, akhirat nggak dapat. Dunia hanya dapat sedikit. Tapi yang tujuan akhirat, dunia melok. Mana urusan dosa ini akhirnya mau kincil ke akhirat. Sama nih soal ini perjuangan roh Pak. Jasad ini mau melok roh hasilnya. Sama milih jasad rohaninya sampai tersiksa, nggak akan bahagia. Paling nggak enak. Tapi dia sampai melok roh, sampai roh sampai senang, fisiknya sampai melok senang. Jadi siapa yang menghendaki dunia, dia akan mendapatkan sebagian kecil dari dunia itu. Tapi barang siapa yang menghendaki akhirat, ya kan, maka akan ditambahkan dunianya. Saya biasanya kalau ngomong begini di Qurannya ada biasanya. Biasa, senang Pak. Kalau mau dibuktikan monggo. Loh, prakteknya kalau sampai tidak pernah meniti ke dalam diri, tidak pernah kembali kepada fitrah, sampai tidak pernah tahu itu. Makanya setelah Idul Fitri yang mau meneh, Idul Fitri mau meneh karena sampai belum ngerti. Itu jadinya. Makanya disuruh latihan siang dan saum. Siang dan saum. Kalau kita bukan nggak boleh siang toh dan nggak boleh saum toh Pak. Kita harus siang dan saum. Zaman melaksanakan perintah kutiba alaikumusiyam kan gitu. Kama kutiba alalladzina min qablikum, tapi juga seperti orang-orang dulu. Orang dulu yang dilakukan saum. Tapi zaman siam toh dapatnya lapar sama haus. Tapi kalau zaman saum nggak bakal lapar, nggak bakal haus. Kalau zaman saum, gini bener. Biasanya kalau ngomong begini di Qurannya ada. Karena kalau saum itu disuruh makan, suruh minum, suruh seneng-seneng. Dan kalau ketemu orang suruh bilang saya sedang bernazar kepada Tuhan yang Maha Penyayang untuk berpuasa, untuk saum. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Artinya kecuali yang baik-baik. Itu puasanya orang dulu. Nah kita suruh puasa juga seperti puasanya orang-orang dulu. Jangan benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sampai habis tarawih niatnya tidak siang, tapi saum. Nawa itu siam manggodin apa nawa itu saum manggodin? Nah ya itu. Coba saya lihat surat Maryam itu. Ada nggak kata saum? Dan itu saya temukan satu-satunya. Ayat 20. Nah, biasanya kalau ngomong di Qurannya ada nggak? Biasanya. Oke ya? Bisa dipahami. Jadi naim itu Pak. Jadi surga itu dijadikan dengan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, komplit kalau surga itu. Orang yang senang namanya gembira Pak. Orang yang nikmat itu gembira Pak. Orang bahagia mesti gembira Pak. Orang gembira itu orang kawan bahagia. Orang keluar dari rumah cari kegembiraan itu karena nggak bahagia. Ini betul. Nah, kalau di rumah gembira, ngapain cari hiburan dari cari di taman apa yang gembira, taman ria dan sebagainya. Apa dikira orang itu dia lagi nggak senang di rumah, keluar rumah cari kesenangan. Gini betul. Ada di rumah senang, mulai tenang nggak? Ketika lagi senang sama bojo, senang sama anak, sama cucu, anteng ada yang mau. Ya kan? Itu sebetulnya.
Oke ya, bisa dipahami nggak bahasa Jawa? Enggak. Kita sahur-sahur manuk aja, nggak usah terlalu. Ya kalau seandainya ada unek-unek, nggak begitu Pak. Menurut saya begini, itu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ibu boleh juga, nggak boleh. Monggo, nggak masalah. Kan kita udah tabarukan ya. Tadarus sudah, tadabur udah. Ini kan tafakur. Tafakur ini kita ngolah input yang ada, terlepas ini kata siapa ya kan kita nggak pernah meneliti. Tapi kalau dari sumbernya Al-Quran kan diyakini sebagai firman Allah, walaupun kita kan nggak meneliti. Ya, tapi setidaknya bisa menjadi input. Kemudian kita yang bijaksana, ada pesan positif apa di balik input itu? Udah nggak pernah berpikir dari siapa, udah. Nanti kalau kita berpikir dari siapa, kakean pikiran, akhirnya mikirnya panjang. Ini dari ini. Nah hadisnya sokeh apa doib loh. Nanti mikir lagi doib itu apa, sokeh apa, umat. Jadi sekarang karena ada input, apalagi inputnya tadi Shadaqallahul Adzim. Nah kita jadikan bahan proses berpikir. Kemudian kalau sudah supaya ada output. Nah output ini yang menghasilkan rasa, yang menghasilkan kebenaran yang hakiki outputnya. Kita output artinya kita bersikap sesuai dengan apa yang pesan yang kita terima, kita praktekkan. Kan kita punya pengalaman tuh. Begitu sudah mengalami, ada rasa nggak? Ada rasa nggak setelah mengalami nggak? Apa yang sama rasakan, itulah kebenaran yang hakiki. Nah, setiap diri masing-masing punya rasa, sehingga saya pun tidak akan pernah tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, dan Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang saya rasakan. Oke, kalau sampai bohong berarti bohongin diri sendiri. Loh, sekarang kalau orang tiba-tiba manggut-manggut itu ada rasa apa di dalam dirinya? Iya. Nah, kan saya juga nggak nyuruh sampai manggut-manggut. Kok otomatis gerakan dari siapa? Dan sama nggak sengaja itu tiba-tiba ngono ya. Gimana? Waktu ibu manggut-manggut tadi ada nyuruh nggak? Sengaja nggak? Ujuk-ujuk begitu aja itu. Berarti kan ada sambung rasa. Bisa dipahami Pak, bahasanya Pak. Ada sambung rasa. Kalau enggak mungkin namanya manggut-manggut. Loh, kalau manggut-manggut kok nggak ada sambung rasa, itu namanya ngantuk. Manggutnya beda Pak. Beda. Nah, pada saya kan enak manggutnya. Nek manggutnya kok nggak ada sambung rasa itu. Gitu terus nggak jelas manggutnya nggak jelas kadang rono kadang ini. Ini saya tahu ini orang manggut paham apa manggut ngantuk tahu nggak? Jadi rasa itu suka apa? Terpancar lewat itu. Nanti kan di dalam itu. Oke ya. Jadi itulah jannah. Makanya anaim di sini al jannah. Makanya zaman harus tahu surga itu apa, neraka itu apa. Tapi sesuatu yang membuat kita tersiksa, membuat kita merasa pedih, mesti neraka gambarannya. Makanya neraka itu mesti azabun alim, azabun azim, siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, gitu kan? Jadi paham ya antara surga neraka ini ya. Nanti saya paham. Kamu akan kenal dunia akhirat, akan kenal mana neraka, mana surga. Jadi cerita suatu nanti surga, bagi surga, dereng, wah, gedebus ya. Orang nggak ngerti kok ngasih pengertian, dia aja nggak ngerti kok memberi pengertian. Terus pengertiannya bagaimana itu? Makanya kudu ngerti dulu. Enak ya Pak? Pede gitu loh. Bisa kok dirasakan, makanya Allah selalu suruh kembali pada diri. Kembali pada diri. Apapun yang kita lakukan jangan ke sana. Saya ngomong begini nggak urusan sama sampean ya. Saya fokus aja ke diri saya. Jadi terserah apa yang keluar dari dalam ini. Ini inner namanya. Inner diri. Ini budi yang keluar ini. Ini yang disebut budi. Nah, sesuatu yang saya serahkan apapun bentuknya, apakah itu ilmu, apa itu apa, bukan ilmu saya, ilmu Allah yang saya serah,
saya serahkan. Ini namanya dharma. Nah, ini yang disebut puji dharma. Sesuatu muncul dari dalam. Saya tidak ada kepentingan saya nggak ada pikiran nggak enak sama sampean, nggak ada saya. Kalau sampean ada rasa nggak enak sama sampean, saya nggak bisa ngomong gini. Inilah inner dalam diri yang ada terpancar lewat lisan sebagai dharma, karena inilah yang saya serahkan kepada jenengan apa yang ada di dalam diri. Loh, kalau di dalam diri saya tidak punya, apa yang saya dharmakan? Ya, dan saya tidak berpikir nilai, karena nggak mungkin bisa dinilai oleh jenengan. Mau jenengan nilai berapa dharma yang saya lakukan? Bisa? Tidak bisa. Tapi kalau duit bisa, cuma 200, begitu ya. Kalau ini, halo, asik gak? Asik kalau yang paham itu. Untuk menjadi abrur itu tidak susah aslinya. Sampai pikirannya liar dan itu untuk menjadi abrur itu pola ujungnya nih, nggak bikin konsepsi, bikin korek-korekan sih. 2 hari 2 malam nggak tidur, cuma ngapalin dulu. Cuman pengen dianggap abrur. Ini nak abrur itu tidak perlu. Cukup apa yang ada di dalam ini kita dharmakan. Dan itu kuali. Direwangi melek rong bengi bukan berdharma untuk dirinya, tapi niatnya pengen dharma untuk orang lain. Kamu sih tidak punya apa-apa. Coba zaman belajar niatnya untuk berdharma kepada diri, persembahkan kepada diri. Sehingga kita memiliki sesuatu yang bisa kita persembahkan. Orang sampai mumet sampai rakol rong bengi bareng, kenapa nggak tidur ngapalin terus ya? Ngapain lo? Kok nggak bisa tidur ya? Kenapa? Ngapalin berenang terus kayak nonton enggak? Cuman jebul apa? Besok kultum jagoannya dia ngomong kan? Ngaji ya cuman gue modal kultum itu. Aku ngaji nggak urusan, nggak urusan sama sampean. Saya ngaji buat saya, sama nggak dengerin nggak apa-apa. Dengerin boleh nggak dengerin boleh, dengerin bagus nggak dengerin, yang penting saya harus dengerin, betul nggak? Makanya saya berani pastikan asal saya ngomong pasti ada Qurannya. Kenapa? Aku yang ngaji tak dengerin sendiri. Sama naruh kupingnya ditutup karo kaset nggak apa-apa sambil mainan HP itu urusan sampean. Udah nggak ada kepentingan apa-apa sama sampean. Ya betul. Enak nggak? Enak. Nggak ada beban. Makanya saya nggak pernah ada istilah saya keberatan itu nggak ada. Kenapa saya nggak pernah berat? Orang saya nggak ada beban. Yang berat itu kan karena beban. Sekecil apapun kalau beban, benar apa? Jangan nyepelekan beras liter. Beras liter kalau sama menjadikan beban, benar apa? Coba kalau nggak ya, sama minta beras liter sama Pak Prabowo nanti saya yang bayar paling 20.000 lah. Terus sama ngene terus, itu seminggu cantengan tangannya kan? Betul nggak? Karena benar. Kenapa? Merasa beban. Nah, supaya jangan jadi beban, ya kan? Ojo suwe-suwe dicekel didone. Anda enggak? Saya nggak ada beban. Saya baca, setelah baca saya sampaikan, diterima oleh jenengan. Ya kan? Kenapa man? Ayo kita pahami bersama. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kemudahan untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ada beban nggak saya? Paham kan? Aku nggak paham. Aku mau ngomong yang bisa memberikan pemahaman Allah kok. Kita untuk cuma mencari semoga Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita kan, bukan kepada saya. Nggih betul. Oh, kalimat itu penting Pak. Ini nek dipikiri, angel yang mikir Pak. Sampai yang mikirin omongan saya, seminggu gak bakal apa kalau omongan saya. Udah udah dipikir sampai paham, bisa ngomong GB, orang usah pengen niru omongan saya. Gini betul. Jadi nggak beban sampean. Oleh sampean ngomong apa ngapal omonganku. Oh pas lagi khotbah ngomong salam sembuh sehat Pak. Salam. Ngomong sampean. Rahayu satu rumah. Wah, kata-kata sampean. Gini betul. Oh, suka kan mikir. Asik gak? Asik. Loh.
Sampai guyu sama ya. Guyu dewe kula. Nanti akan bicara tentang guyu nih masalahnya. Akan dijelaskan tentang tertawa nanti. Oke ya, paham ya? Jadi bisa bedakan surga, neraka, dunia, akhirat, bisa ya? Belum? Nanti kita diskusi lagi. Pak terus mesej panjang kalau panjang. Oke ya. Jadi An-Naim itu al-jannah di sini. Ya. Naim itu surga, makanya ada jannatun naim. Nah di surga itu alal aroiki yang jurun. Alal aroiki, ya, mereka duduk di atas. Kalau kayak kita bangku kayak pelaminan itu Pak singgasana. Tapi terbuat dari kencono. Kencono itu emas. Tempat duduknya emas. Nah, karena kita masih di Padepokan ya, jok aja wis HP lah. Ya, daripada di masjid nggak pakai jok. Nah, ini pakai jok, ya kan? Empuk lah, lumayan. Terus ada emasnya di atas juga. Masih bisa nambah. Kalau ada yang komen, Pak itu kalau ditambah 2 lagi bagus ya. Emang kok tambahan orang kok boleh komen, cara komen nggak usah. Nah soalnya komen nggak dilakoni marai kualat. Aku rasa komen taruh ngomong. Umpama ada yang komen gitu loh, Pak itu cuma 2 apa sayangnya. Dan terus, tapi kalau 4 tuh malah bagus Pak. Dari tiap sudut ada. Ya wes. Kayak ngomong loh. Tahu orang usah komen, saya ngerti saya sudah dibaca ini malah apa malah daripada komen tapi nggak masang-masang ini malah marahi kepala. Ngomong toh kalau kata kemarin itu omong-omong. Jadi nggak apa ini jangan cuma guyon kata Pak Taro beneran lo. Jadi alal aro iki gandur. Di atas dipan bangku ya kan tinggal sana yang terbuat dari emas aroik itu ya asururi fil hijal ya itu ya itu. Jadi ranjang gitu. Jadi bukan sekedar tempat duduk tapi tempat duduk yang kita bisa leye bisa apa tuh mas keren itu Pak tapi dari emas fil hijal ya di dalam kamar kayak di dalam kamar pengantin gitu fil hijal. Indah sampai duduk berdiri. Orangnya ngobrol di jalan Naim di tempat penuh kenikmatan. Dia duduk-duduk di bangku yang terbuat dari emas sambil berdiri gitu. Sebenarnya kayak pengantin ya, ambune wangi. Kenapa? Ma'utu minan Naim ya. Apa yang telah mereka diberi dari kenikmatan, bagian dari Naim itu baru bagian kecil dari kenikmatan. Nah. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu itu kamu dapat mengenali. Arafah itu mengenal atau kamu dapat mengetahui. Ta'rifu, kamu dapat mengenali dia, kamu dapat mengetahui ya, ta'rifu fi wujuhihim pada wajah-wajah mereka. Kamu dapat mengenali, kamu dapat mengetahui orang-orang yang pantas di mendapat naim, jannatun naim itu, lihat wajahnya. Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Kenapa wajah mereka nadratan naim? Ya, kesenangan hidup mereka. Kesenangan hidup mereka, an-naim yang penuh kenikmatan. Wong ini seneng uripe nikmat. Wajahnya kita Pak. Coba, uang mulai wajahnya lu takon. Apa sih? Entar lah tuh hati banyak. Biasanya ketemu terus senyum kok iya. Lalu Pak, kalau bilang nyunyun kenapa pun? Aku sering ngadepi wong ngono iki kok nyunyun ya mama masalah. Ya, jadi semuanya sudah terpancar lewat wajah. Makanya apa-apa itu ini wajah tuh, wajah dia. Ini wajah, lihat wajahmu. Nah, ya kan? Nah, makanya kalau udah perempuan sendirian,
kok tenang, itu ada rasa senang dalam hati ya. Tapi kalau udah mulai galung, itu bisa akan tampak kan. Tapi kalau wajahnya masih ceria begitu, tampak lah. Kalau nggak berani buktikan ya orangnya ada. Enggak lagi senang kalau lagi susah coba. Tuh, ini nggak bisa. Rasa nggak pernah bohong. Ada rasa. Jadi enak Pak, enak begitu. Enggak ya, wajahnya kelihatan. Nah, bahjatan tanah umi wa husnahu itu keterangannya. Jadi bahjatan itu kegembiraan tanah umi mendapatkan nikmat wa husnahu dan keelokannya. Penikmatan semua serba indah, terus dia dirasa senang, rasa nikmat, itu memancarkan itu Pak. Bahjatan diserahkan di dalamnya bisa dilihat. Dan itu nggak nunggu nanti loh sebetulnya. Perlu nunggu nanti nggak Pak melihat gitu Pak? Iya. Untuk mengetahui itu nunggu nanti nggak? Enggak Pak. Quran yang petunjuk Pak untuk jalan hidup kita. Kalau buat nanti ngapain dikasih sekarang? Hidup kita sekarang. Dan Al-Quran diberikan sekarang untuk hidup kita sekarang kan? Bukan nanti kan? Jadi kalau ada petunjuk gini, mestinya bisa nggak diketahui sekarang? Bisa? Bisa Pak. Makanya terus kita sendiri yang menerima energi itu kan, kita juga wajahnya, saya biasa begini, bermusa begini, kira-kira sama terasa nggak? Sama juga sikapnya jadi berubah tuh. Ada apa? Mesti gitu. Mungkin ya. Sekarang udah bisa begitu. Bahjatan. Enak. Nah, kemudian dikatakan sini yuskauna mirrohikin. Mereka diberi minum dari khomer. Rohik itu kalau bahasa Jawa saceng ya. Kalau di sini kan karena Jawa saceng. Saceng itu kayak arak gitu Pak. Kayak arak. Minuman. Ya, minuman. Di keterangan ayat komren kholisotin minat ganas, yaitu arak yang masih murni, tidak terkontaminasi, tidak diolah, tidak apa. Jadi komren kholisot, kholis itu murni, masih murni, bersih, minat ganas, gitu ya, bersih dari kotoran, nggak terkontaminasi oleh apapun, masih murni. Kalau di sini kan begitu kita minum, nggak enak, itu udah campur macam-macam. Diolah man, itu murni. Jadi di sana itu menyegarkan, beda, nggak kayak arak di sini lah, nggak. Komer. Nah, kemudian mahtumin, ya, yang disegel, masih segelan, jadi belum diapa-apain itu, dicap itu disegel, masih segel, ya, mahtum. Apa kalau di itu tadi di sekeng itu masih segel ini susah dibuka itu kan di sekeng itu di gitu ya. Kalau tutup botol itu di cas gitu sehingga dibuka pun susah, harus pakai alat, masih disegel. Artinya ala inaiha la yafuku khotmahu ilahum, ya. Di atas botol-botol arak itu tidak dapat membuka akan segel itu kecuali mereka orang yang abrur. Jadi itu nggak mungkin ada yang bisa buka karena disegel, kecuali orang yang abrur tadi, nah, yang punya berbakti, hanya dia yang bisa buka. Yang lain tidak ada yang bisa buka, diterangkan itu yang disebut apa? Segel, maktum. Nah, hitamuhu miskun. Nah, kemudian khotam itu puncaknya dari setelah dibuka, ketika bisa dibuka segelnya itu miskun, harumnya itu seperti misik. Minyak kasturi, misik.
Ai akhiru surbihi yafuhu minhu ra'ihatul miski. Nah, ya pada akhirnya Khartum itu ditamuhul miski itu yang mengakhiri minum arak itu. Setelah meminum arak itu, ya yafuhu minhu ra'ihatul miski. Ya, semerbak daripadanya harumnya misik. Jadi kalau habis minum itu, ya, gitu, itu. Harumnya seperti misik. Enggak kayak arak sini. Arak sini kita dideketin kita minum. Kenapa kamu minum? Mulutnya bau naga. Ya kan? Kalau ini enggak, pasturi. Pengen mendekat. Jadi misik itu jangan bayangkan seperti misik yang di sini ya. Jangan, misik di sana itu ya haruman surga yang memang harumnya luar biasa. Jadi lainun ro'at walau dunun sami'at lah, nggak bisa diceritakan. Harum sekali. Karena kan habis minum bau naga. Wah itu banget, bau naga banget. Mesti habis minum itu. Ya. Ada beda dengan harumnya misik. Udah. Lanjutin ya. Kalau kita ngaji tafsirnya enak. Kalau menurut terjemahan bebas ya udah bebas aja untuk terjemahan bebas. Kalau ini kan enggak ada referensi, ada rujukan. Jadi enggak kata saya kan gitu. Kalau sama saya mah enggak usah terlalu percaya kalau sama saya mah. Ya kalau ini kan kita sama-sama membuka. Wafi dalika falyatana fasil mutanafasun wafi dalika. Dan untuk fenomena kejadian hal yang seperti itu, keadaan seperti itu, falyatana fasi, ya kan? Hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba, al-mutanafisin, berlomba-lomba itu, ayo disi-disian untuk mendapatkan minuman itu. Nah, adanya di mana? Di Jannatul Naim. Nah terus, nah ayo kita berlomba-lomba. Ayo kita berebut siapa yang duluan nyampe ke Jannatul Naim untuk mendapatkan minuman yang sehebat itu. Nah caranya bagaimana? Menjadi al-abror, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbakti. Makanya ada istilah pastabikul pinter, paham dulu Anda. Ayo lomba-lomba kebaikan. Jangan kalau ada kebaikan malah dong ngumpet ah. Kebaikan kok ngumpet, katanya harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu mesti nggak mau keduluan orang. Buat, mau ancang-ancang ini enak mau lari kan, buat, gitu. Ya benar. Tidaknya orang yang paham berlomba-lomba merebut itu. Coba seperti itu. Nah, pasal dulu kaya Fayar gobu bil mubadaroti ila taatillah. Maka dalam mereka menyukai dengan berlomba-lomba untuk kebaikan dalam rangka taat kepada Allah. Yang namanya taat, tunduk, patuh, pasrah, nggak usah mikir-mikir iki apa ora enak. Pokoknya yang menurut sama Allah itu mesti baik, mesti benar, mesti nikmat. Jangan berhitung, Allah aja nggak berhitung kok sama kita. Dan kita nggak pantas hitungan sama Allah. Karena ketika kita menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Aku biasanya ngomong ini Quran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana itu yang bagus katakan. Baik banget tuh nikmat Allah lah tuh. Sumpah, ngono kayak aku dengar orang khotbah pakai ayat itu. Baik tahu tuh nikmat Allah lah. Toh, biar fase lah. Toh. Ya. Jika aku menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Saking akeh. Lah kok bisa hitung-hitungan? Wong wis ngerti ngono. Ya betul. Semua darinya. Wajar kalau kita kembalikan kepadanya, tidak ada beban. Asik ya? Itulah nikmat sebetulnya. Punya duit banyak itu enak, tapi tidak nikmat. Misalkan beli mobil mewah, enak Pak. Belum tentu nikmat sampai
bingung garasine ndi. Coplok spione sebelah wah. Gimana? Spione 10 juta. Spion 10 juta. Ya ya. Banjir pilang enak, enak. Enggak nikmat. Gila. Hanya babi dalika falyatana fasil mutana fasun. Terus apa lagi? Ini gambaran ini sebetulnya. Jangan terjebak. Ya, kamu membayangkan surga gini-gini kayak. Wa mizajuhu min taslim. Ya. Wa mizajuhu dan campurannya khomer, campuran saceng, campuran araknya itu yang di Jannatul Naim itu mayum zahu bihi. Yani apa yang dipakai campurannya min tasnimin adalah dari tasnim. Apa? Air kusiro bikaulihi ditafsirkan dengan firman Allah. Apa ditafsirkan min tasnim itu yang disebut tasnim? Ainan yasrobu bihal mukorobun. Tasnim itu adalah ainan, yaitu sumber mata air tasnim itu. Ya, para bu bi amdahu mukodarun ya. Nasob dinasobkan pakai ainan bukan air. Jadi mata air. Nah, mata air itu mata air yang mana? Yasrobu biha. Di mana mata air itu dulu diminum dengan mata air itu al-muqarrabun oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu minumannya tasnim campurannya. Mata air yang jernih yang diminum hanya oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan air itu enggak seperti di sini, Pak. Harus gejrot, enggak. Kita harus berani menyelam. Karena barangkali Joko memberikan gambaran itu adanya yang namanya Tirto Purwitosari itu adanya ono ing telenge Samudra Minangkalbu. Telenge Samudra Minangkalbu. Teleng itu di puncaknya itu, Pak. Samudra itu ya lautan. Minangkalbu. Minang itu ya Minangkabau ya kan, ini Minangkalbu. Dari sana jadi Minangkabau gitu. Padahal Minangkalbu sebetulnya. Jadi lubuk hati yang paling dalam, lubun adanya. Makanya orang yang lubun, yang ininya sampai ke lubun disebut orang yang ulul. Orang yang ulul albab, orang yang dekat dengan Allah. Minumannya luar biasa dicampur. Nah, dulu-dulu yang suka melaksanakan hal riyadhah seperti itu, yang bertoreko seperti itu, yang banyak dulu orang Minangkalbu. Makanya banyak orang mesti toreko yang namanya Al-Minangkabawi. Orang-orang yang mengarah pada telenging Samudra Minangkalbu untuk mendapatkan Tirto Purwitosari Maul Hayat. Ya, wah ini orang tadi terus nih udah kejodoh. Pak Prapto, lanjut Pak. Yang di sana apaan sih? Paham, jadi paham ya? Tidak seperti air kayak kita dapatkan ya. Makanya harus orang yang mukorobun. Orang mukorobun itu usahanya adalah takorub ilmu itu tidak pakai urusan gini. Urusannya Anda telenging Minang Samudra Minangkalbu. Jadi betul. Makanya awal itu takoruban ilallah loh. Saya niat mendekatkan diri kepada Allah. Nawa itu takoruban ilah. Saya niat mendekatkan diri kepada Allah. Berzikirlah dengan wasilah zikir kepada Allah. Ini gitu kan? Awal itu tak berbuat Allah, berzikirlah. Wallahu la ilaha illa hu. Allah.
Jangan cuma hahu-hahu tok ae sampean iki kudu jelas arahe itu. Ngucap kok ora paham. Untuk apa? Ini tempatnya abror, menjadi orang yang abror. Kalau abror nanti tempatnya disiapkan di Jannatul Naim, di sana dengan berbagai minuman-minuman, di antaranya minuman yang dicampur dengan tasnim. Mata air yang murni bersih. Oleh Sunan Kalijaga digambarkan dengan apa? Tirta Purwito Sari. Siapa yang mencari Tirta Purwito Sari? Werku Baroako Daro. Baroako Daro. Merku baru aku di belakang. Kodaro itu yang kuasa. Dia selalu melangkah berada di belakang yang maha kuasa. Jadi tidak mungkin dia membelakangi yang maha kuasa. Sehingga dia selalu dibimbing oleh yang maha kuasa, sehingga bisa berjumpa dengan Tirta Purwito Sari. Cuman syaratnya kudu menyelam ana ing telenging samudra Minang. Ketemu apa tidak? Ketemu Pak. Wis ketemu mau balik. Ngejiling nih kalau Dewa Ruci. Aja ngono urung wayahe. Kowe nek nyeneng-nyeneng awakmu dhewe, engko umatmu do balik kabar meneh. Nek kok tinggal umatmu, kok umatmu do kabar meneh, isih kok tunggoni ae do tambeng gablek, apa meneh engko nek kok tinggal dadi apa? Balik. Ora kudu. Gini bener. Balik muncul ke permukaan. Gini bener. Dan pada namanya berubah menjadi Bimo Suci. Ya benar. Dah, mau dapat dawan-dawan. Nah pengen jelas, mendingan anggap wayang. Kau lakon ya Bimo Suci. Ayo bangun-bangun deh, bangun balik mengiyakan deh. Oh, iya, nanggap. Nanggap gak syukuran nah. Syukuran apa? Putune rapi. Oh iya. Ini bener loh. Iya iya. Kabul, itu kabul malam Ramadan ya kan. Wis delok jam 12 ya. Lut bener ya enggak? Cucu nikah nanggap Pak. Lakone Bimo wis besok mesti majul karo mantune. Oh, apa ngerti. Mantune dasare ngono kae ya. Wis pokoke masalah gamelan, engko aku tak telepon karo Mas Slamet. Mas Slamet kok sapa ya? Mas Slamet ya? Tahu Pak? Mas Slamet sak tenda-tendane Mas Slamet karo iku ureng-ureng ya rong truk iso lah dienggo gowo Jakarta iso rong truk. Aku sing nelpon, Mbak, udah sampean. Aku sing nelpon. Pak Slamet, Pak, Pak Slamet, Pak. Sosial ya. Slamet bukan? Iya. Slamet kan? Slamet Purnomo. Bukan Slamet ini bukan? Oh, Slamet campur nomo. Ini Slamet Abdul Salam, Mas. Tak boleh setuju, Pak. Setuju. Mas Slamet iki wis setuju. Wes to, sing liyane kare ngaminin. Amin. Nanti ndang dek rapan kira-kira tanggal piro bulan apa ya kan? Terus aku tak laporan juga karo desane ben sing lamar aku. Iya. Mesti nggih Pak, mesti ngono mesti wong Madura. Madura ketemu ketuban wae ya. Desane wong Madura desane. Beres. Sama-sama orang Auri, biasanya orang Auri ya kan, cucunya orang Auri. Berakno itu mau halil beres. Ya tanggapan wayang. Lakonnya apa Mbak?
Bimo suci. Bimo suci. Loh, apa yang setuju berarti? Oh iya, kagak ini selingan Pak, selingan. Lu jangan tegang-tegangan. Ini selingan. Lu dikabulno wong sampeyan akeh ya. Umpama wayangan tenang apa sampeyan ra seneng? Seneng lah lho, sampeyan wae ben Lailatul Qadar. Ngomong lagi ngaji ini ya. Aku nyari film sini. Aku mau ora rencana. Saya nggak ngonsep loh, nggak ngonsep ngomong. Ngerti ini kalau dulu bangun ngomong ngono wae. Jadi saya itu nggak pakai ancang-ancang, enggak. Ujuk-ujuk. Asing bingung berbancang-ancang. Kamu sama dengan ancang-ancang. Pikiran sampean ini bikin susah. Dipermainkan sama pikiran kakaknya. Nggak usah. Apa yang ada? Nanti dibimbing. Nah, silakan pikiran. Silakan pikiran. Ini sinyalnya apa ya, Pak? Bahkan gangguan satelitnya nggak bagus. Ditambah nggak di atas, nggak di sini. Saya dekat sinyal. Ini di sini ada sinyal. Nah, kalau nggak percaya sama naik ke atas, ini masih lurus sama tempat duduk saya. Yang setiap hari saya dudukin ini lurus ini. Boleh cek. Dan lurus sama pengimaman yang ada di Pasir Sudan. Boleh cek sama naik. Oke. Sinyalnya bagus. Saya nggak tahu soal hal ini. Sampai kultumnya ini kuno. Cuma cuma kultum yang gini. Jos. Wah, mau kemana? Ini gini. Nah, gini kita gagah. Aku nggak terlalu ini rahasia ya. Oke, lanjut ya. Pindahin. Jadi ainan nggak selalu biar mukorobun. Jadi itu sumber mata air hanya diminum oleh orang-orang yang mukorobun, orang yang dekat kepada Allah. Dan insya Allah mungkin kita ucap malam Jumat terus nawai itu kok. Masa ya nggak didekatkan sih? Ya kan, memang tahu nyebut-nyebut, mesti nyampe sebutannya itu. Kayak ngujak ngono, mukorobun. Itu jenisnya wasi. Nah, itu bisa menjadi syafaat. Kan kita selalu disyafaati Rasulullah. Biniatin solehah. Solehah itu apa? Niat yang baik, niat yang abdul. Hasil maka sidana. Semoga berhasil apa yang saya tuju, berhasil apa yang saya cita-citakan. Maka sidahum. Dan juga berhasil semua maksud-maksud tujuan sampai yang dolanang-lanang. Bahwa kau sudah benar dan berhasil apa yang dituju oleh yang pada perempuan-perempuan. Untuk yora amin itu kalau nonton hari ini. Jadi rapat kabelas kayak, padahal rapat tak mesti. Enggak, itu sering kita dengar apa tidak? Sering kita dengar, setiap ngaji kita dengar kata-kata itu. Masa iya sih sama nake rana sing kokul bendino arang-arang ini Pak. Sekarang dijelaskan di Quran ini. Mungkin Pak, mesti ada Quran ini. Ya, udah selesai ya, paham ya sampai situ. Kita lanjutkan biar selesai. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang ajramu kata di jaruma, ai jarumun. Orang yang banyak dosa. Jadi wong sing ngrokok jarum itu wong sing seneng dosane. Jarang dulu masuk pergi. Jarang belajar mulu. Jamaknya ajromu. Jarang dulu masuk pergi. Inna sesungguhnya aladina orang-orang ajromu yang banyak dosanya. Jarumun, Jaroma. Kenapa? Kanu mereka itu adalah minaladina dari orang yang amanu. Ya, kepada orang amanu, Ka'amarin, Wabilalin, Wanahwila. Dulu ada orang namanya Ammar, ada Umar namanya Bilal, ada dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang banyak dosanya kaum musyrikin yang di Mekah itu, ya itu ketika dia menghadapi orang-orang yang beriman yang susah-susah ya, yang dianggap miskin lah, seperti Ammar, Bilal itu kan budaknya Abu Bakar ya kan, yang tukang adzan kerjaannya. Suka dinyek,
sama orang-orang yang karena apa dianggap miskin. Alah orang berbuat masjid, gimana ya? Dia belum tahu dia. Ya, itu cuma tukang azan dan banyak. Dan hakun, mereka suka mentertawakan. Tertawanya itu tertawa ngeledek, nyinyir, gila dong. Dan enggak kaya-kaya, diketawain lah sama orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang kaum musyrikin. Wah, aku ngece ya Pak. Belum deh. Oh dikira udah takut kayak gitu. Lari nyambut gaya itu cukup ngaji, terus jadi sugih itu waktu itu tetap aja ngono. Tapi pacaran tuh makin enjoy aja ya kan. Ngerokok, ngopi. Karena ini nyinggir, biasa dunia itu begitu. Nyepelein yang dianggap itu ya. Tahu itu orang banyak dosa yang begitu tuh. Orang harus sering gitu, itu orang tanda orang banyak dosa. Orang sering nyinyirin saudara, nyinyirin teman-teman, nyinyirin tetangga-tetangga yang dianggap kurang mampu. Itu orang banyak dosa. Makanya innal ladzina ajramu itu orang-orang yang banyak dosa itu kan mereka adalah minal ladzina amanu ketika melihat orang-orang yang beriman yang kurang kaya gitu ya. Yang hakun suka ngece, merendahkan dan lain sebagainya. Ya, oke ya. Tidak bihim ya, artinya mengolok-olok lah, menyendiri. Nah, terus lagi tandanya wa idza maru bihim yatagomazun, wa idza maru dan apabila mereka berjalan, maro itu berjalan, mereka berjalan gitu. Ayil mukminun ketemu orang yang beriman. Ini orang-orang banyak dosa ini, al-mujrimun ini, lagi ini orang mujrimun tuh ketemu sama orang-orang yang beriman. Berjalan ketemu orang beriman. Mereka sikapnya apa? Ya tagomazun, mereka saling kedip-kedipan. Nah jalan nih orang mujrimun, di sana ada orang beriman. Ya, gitu apa itu namanya itu? Nah, kedip-kedipan, ngece. Ya gitu. Ya paham orang. Ya. Nah, gitu. Suka begitu. Ada nggak yang suka begitu? Ada. Itu orang banyak dosa, Pak. Macam orang musyrik. Kalau orang bertauhid nggak bakalan begitu. Anda itu. Pokoknya ini ada ngomong itu terus kadang-kadang rempet-rempet merendahkan orang. Apalagi yang diomong biasanya orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, rajin aktif di padepokan, kadang ngomong ya gitu-gitu. Begitu. Nah itu orang banyak dosa, itu orang musyrik gitu. Kalau bertauhid nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Nah, ini ada gitu ya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah itu. Terus apa lagi cirinya? Waidan kolabu ila ahlihim in kolabu fakihin. Waidan dan apabila in kolabu mereka itu sudah kembali. Artinya kembali berkumpul lagi ila ahlihim kepada sesamanya. Nah, habis ketemu terus kumpul lagi ketemu sesamanya. In kolabu mereka kembali fakihin dengan gembira, senang-senang karena apa? Berhasil. Habis apa? Menyinyir-nyinyiri, mengolok-olok ini orang-orang yang beriman. Gunjing, ngomong sambil ketawa-ketawa, gembira-gembira. Coba ada kan yang gitu ya? Kita juga pernah begitu ya? Iya. Kita juga pernah begitu ya? Iya. Oh, ini memang betul. Pernah juga ya? Iya. Karena dulu masih musyrik. Sekarang kan udah enggak kan? Apa sekarang masih suka gitu? Enggak lah, alhamdulillah udah dapat taufik dan hidayah. Latihannya itu udah rajin latihan lah. Oke, nanti kan bisa dirasakan. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza dan apabila ra'auhum melihat mereka, jadi orang-orang yang banyak dosa, yang ketika melihat orang-orang yang beriman, yang beriman ada ro'ahul mukminin, melihat orang yang beriman, lalu mereka malah mengatakan inna haula itu sesungguhnya orang-orang ini, inna haula itu jamak dari hada. Kalau hada kan satu,
Kalau ulai itu ini semua. Gitu. Jadi kalau ina ulai sesungguhnya orang-orang ini semua, gitu ya. Abolun, benar-benar ini orang-orang yang sesat. Malu-malu ngapain? Ya kan? Masih terdengar masih melek mati motor karuan. Oh, kobrol-kobrol ngono lambi ni warung. Ngono bae. Emang ora nyambut gawe. Ora nyambut gawe sing main mangan sapa? Ngono bae orang sesat aku. Kira-kira ya. Bisa tahu gambarannya ya. Tuhan yang dulu yang ngomong orang sono, orang Quraisy kan gitu. Orang Quraisy. Terus aja, ngapain? Mungkin gua tidur. Bukan pendino itu. Dia nggak pernah mikir. Beda kalau orang beriman. Dia tahu malam-malam Ramadan ini ada malam yang, ya itulah, dibimbing orang yang begitu. Makanya nggak semua orang bisa kayak begini. Ini semata-mata kudrat irodat, taufik dan hidayah dengan izin. Makanya dengan kuat lah dia, dengan ilmu lah dunia. Jadi ada manfaat yang selama ini kita dengar ini, dengar itu. Ini namanya output. Nah, ya, rasakan aja, dan yang merasakan kita sendiri, dan mereka nggak ikut merasakan. Oke ya. Kemudian Allah jelaskan, wama ursilu alaihim hafizin, dan tidaklah, ya, padahal mereka itu tidak diutus. Mereka itu hidup di alam dunia, orang-orang kafir itu kan tidak diperintah, ya, orang-orang kufar itu. Alaihim, bagi orang-orang mukmin hafizin untuk menjaga orang ada urusan apa dengan orang mukmin? Nggak ada urusan, biarin aja, ya kan? Nggak suruh jaga. Kalau kita bisa jaga orang itu nggak bisa. Nggak. Ngapain itu namanya ini? Ngapain? Nggak ada urusan. Suruh jagain enggak. Kita cuma jaga dia ya udah tenang aja. Nah akhirnya fal yaumal ladzina amanu minal kufari yakhuna alal arqi yanun hal suwibal kufaru makanu ya alun. Nah itu fal yauma, maka pada hari ini ya, kiamat yaumul kiamah alladzina orang-orang amanu yang beriman minal kufari dari terhadap orang-orang kafir yathakuna mereka mentertawakan alal arqi di sambil duduk di atas bangku yang megah dari emas yang dulu mereka menyaksikan. Jadi nanti kalau sudah kiamat itu ya hari kebangkitan, ya benar bangkitnya kesadaran. Ketika setelah nanti ada kesadarannya bangkit, entah kenapa ya Allah berikan teguran itu bangkit. Ya kan melihat orang-orang mukmin sebaliknya malah nanti di hari kiamat. Ketika di An-Naim itu, di Jannatul Naim, orang-orang mukmin duduk-duduk di tadi ya kan, di singgasana yang dari emas sambil duduk gantian melihat orang-orang kafir sambil mentertawakan orang kafir nih balasannya. Dulu di dunia mentertawakan gua karang dan lo rasain lo gitu ya. Sebaliknya nanti dulu yang dihinain aja lu di sono kaya-kaya. Dulu lah. Kasih itu. Dia yang bangga-bangga di sana bangpak nanti. Makanya sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya orang hidup di alam dunia, kalau dia kafir, dia akan menjadi orang yang paling miskin nanti di akhirat. Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang paling marat, bangpak, orang yang nanti kembali kepada Allah menjadi penghuni neraka. Tapi semelarat-melaratnya orang hidup di dunia, semiskin-miskinnya orang hidup di dunia, kalau dia beriman, dia akan menjadi orang paling kaya nanti di akhirat. Orang abror. Karena innal ladzina amanu, ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh itu disebut abror. Ulaika ashabul jannah. Ya mereka itu nanti ada penghuni jannah. Jannah itu ya An-Naim tadi itu.
Bumi kalau itu dia kekal di sana selama-lamanya. Semiskin-miskinnya orang hidup di dunia, semarat-maratnya orang tinggal di alam dunia ini, kalau dia beriman dan beramal soleh, dia akan menjadi konglomerat orang paling kaya di akhirat. Duduknya aja emas, minumannya masih segelas, pelayannya widodari yang cantik-cantik. Tapi sekonglomeratnya orang di dunia, kalau dia kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, nggak peduli dengan ayat-ayat Allah, dia nanti akan menjadi orang yang paling melarat di akhirat. Innalladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul paling mungkin itu. Makanya nggak usah mikir, di dunia ini jatahnya sudah diatur oleh Allah masing-masing, yang dimakan sama. Yang punya uang 5 juta sama orang yang punya uang 50.000 sekarang sama. Ayo siapa yang ngantongin uang 5 juta sekarang? Saya tak 50.000, ayo bareng-bareng ke siang malam sahur bareng saya, sampean habiskan uang 5 juta itu, saya tak menghabiskan yang 50.000. Siapa yang menghabiskan? Yang bisa menghabiskan siapa? Yang 50.000 atau yang 5 juta? Yang 5.000. Tetap aja dia makan sebatas kenyang. Nah, kalau kenyang dijejelin lagi tetap aja akan muntah. Minum ya kalau udah kembung udah diminumin lagi hanya sebatas itu dunia, sebanyak apapun uang yang kita punya. Ujung-ujungnya 50.000 juga ya. Iya, 50.000 itu udah terus nambah. Orang pakai ayam, pakai rendang itu cuma 27. Kalau nambahnya separuh, 50 itu masih sisa, masih pakai jus. Yang betul. Jangan kecil hati, jangan rendah diri, jangan minder sama orang kaya. Oke? Asal kamu beriman. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, ini Quran ono kan yang ngomong. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa hina. Wala tahzanu, dan jangan kamu susah. Wa antum a'launa, kalian semua itu derajatnya lebih tinggi. A'launa, kalau Allah tinggi, kalau a'la itu lebih tinggi. Wa antum a'launa, derajatmu lebih tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Halo, keren? Alhamdulillah. Kita habiskan sekarang. Hal suwibal kufaru makanu ya palu. Ya. Sebenarnya sehal itu apakah suwiba dibalas? Sesungguhnya hal suwiba sesungguhnya telah diberi ganjaran. Suwiba itu sawabun juziyah, diberi balasan. Benar-benar sungguh-sungguh apakah mereka merasa tidak diberi balasan? Pasti benar-benar diberikan balasan. Siapa al-kufaru, orang-orang yang kafir itu, maka yang alun terhadap apa saja yang mereka perbuat pasti dibalas. Yang beriman sekecil apapun juga pasti dibalas dengan kebaikannya. Shadaqallahul adzim. Selesai ya surat at-takwib. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris di Ma'rifati Tafsir Quranil Aziz yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi yang berujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat At-Takwib ya, juz 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina
wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau didiskusikan, disampaikan, ditanyakan nanti sambil ngopi rokokan sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu